yang hendak saya sampaikan hari ini menjawab beberapa pertanyaan. Satu, Ustaz, mereka kan jihad, ngapa sih dituduh radikal? Ngapa sih dituduh teroris? Nah, ini perlu jawaban ini, Pak. Mengapa mereka jadi salah? Karena jihadnya memang salah. Apa kesalahan jihadnya? Satu, jihadnya kok membunuh, menghilangkan nyawa orang lain. Itu sudah salah. Dan itu bukan di medan tempur. Jihad itu kalau mau tahu, Pak, hanya sah diperintahkan oleh sultan. Hanya sultan, pimpinan tertinggi di suatu negara. Hanya satu, presiden yang punya hak komando perang. Ini yang harus kita pahami sebetulnya. Makanya orang bikin imam palsu, imam besar umat Islam. Apa tujuan orang bikin istilah imam besar umat Islam itu, Pak? Tujuannya agar dia dianggap sah mengomando jihad. Padahal itu tidak sah. Dia bukan sultan, dia bukan kepala negara. Artinya kita semua sepakat, negara Kesatuan Republik Indonesia negara yang sah sebagai negara yang harus kita taati. Pemerintahnya pun pemerintahnya sah. Maka man kharaja minat ta'ah, barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, walaupun dia mengatasnamakan agama, ngajak umat ini melawan negara, ngajak umat melawan pemerintah yang sah, wa faraqal jamaah, dan dia mufaraqah. Mufaraqah itu memisahkan diri dari negara, bughah, memberontak. Dia menolak pemerintah yang sah, satu. Dua, dia menolak negara, famata, maka dia mati. Mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Jadi mati melawan negara itu mati jahiliyah. Bahkan mohon maaf, mati dalam keadaan melawan penegak hukum itu mati jahiliyah. Hati-hati melawan polisi yang sedang bertugas. Ini hukum agama yang saya sampaikan. Hati-hati melawan polisi yang sedang bertugas. Orang yang melawan polisi sedang bertugas, lalu terpaksa polisi melakukan tindakan tegas terukur dan menembak pelaku. Ternyata pelaku mati. Maka matinya bukan mati syahid, matinya mati jahiliyah. Karena polisi itu bukan dirinya, Pak. Polisi itu alat negara. Maka mati melawan aparat penegak hukum sama seperti mati dalam keadaan melawan negara, mati jahiliyah. Hati-hati. Artinya begini, jangan sampai doktrin agama malah dibalik. Yang dianggap jihad kalau melawan polisi, yang dianggap jihad kalau melawan TNI, yang dianggap jihad kalau melawan pemerintah yang sah. Jangan sampai itu. Itu doktrin yang benar-benar salah. Selanjutnya, bapak-bapak dan ibu-ibu masyarakat lingkungan 7 RW 7 Kelurahan Purwosari, Metro Utara, Kota Metro, beserta santri Pondok Pesantren Al-Muhsin yang hadir pada kesempatan kali ini. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pada kesempatan kali ini saya diperkenankan hadir di sini dan menyampaikan tausiah. Sebetulnya di sini ada saudara saya, Pak Imam Zuhdi, itu saudara saya itu, Pak. Saya kok tadi pakai map ke sini ya. Padahal saya sudah pernah ke rumah beliau. Begitu lihat tuh, ini kan rumahnya Pak Kiai Haji Imam Zuhdi, Ketua FKUB Lampung Timur. Alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dengan begini kita bisa mempererat silaturahim dan persaudaraan. Semoga hadir dan kumpulnya kita di sini mendatangkan keberkahan. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, di awal hendak saya sampaikan, likulli nabiyyin da'watum mustajabah.
Tiap-tiap nabi itu punya doa yang pasti dikabulkan. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Tiap-tiap nabi menyegerakan doa mereka ketika diberi kesempatan, dikasih timing. Sekarang nih doanya mustajabah. Semua nabi langsung minta kepada Allah karena tahu doa itu dikabulkan. Kecuali saya, kata Nabi, wa inni ikhtaba'tu da'wati, saya sengaja menunda doa. Ini keren Bapak Ibu, kalau kata orang sekarang keren. Ibarat kata begini, malaikat Jibril datang, Muhammad doamu yang sekarang nih akan dikabulkan oleh Allah. Saya nggak jadi doa, kata Nabi. Besok-besok datang lagi Jibril, Muhammad doamu sekarang akan dikabulkan oleh Allah. Nggak jadi, kata Nabi. Lu ngapa? Aku sengaja menabung doa. Jadi doa-doa mustajabah itu Bapak Ibu disaving. Tabung. Akan aku barter, tukar poin Pak, tukar poin. Akan aku tukar poin di akhirat nanti. Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, akan menjadi syafaat untuk semua umatku pada hari kiamat nanti. Yang dengan syafaat itu umatku akan masuk surga semua. Ya ini makanya saya senang banget kalau ceramah mengawali dari hadis ini. Syafaat dari Nabi. Karena memang Bapak Ibu, surga itu begini. Kalau surga itu karena amal, mustahil kita masuk surga. Saya ingin tegaskan. Kalau surga itu karena amal, mustahil kita masuk surga. Karena amal kita nggak sanggup beli surga itu. Dan kalau masuk neraka karena dosa, udah pasti masuk neraka semua kita ini. Alangkah banyak dosa kita. Kira-kira kita ini banyak dosa nggak Bapak Ibu? Banyak aja apa banyak banget? Banyak banget. Apalagi yang gemuk-gemuk itu ya. Waduh, Pak Sekam lagi nih. Walaupun yang kurus jangan bangga dulu. Jangan-jangan yang kurus lebih banyak lagi dosanya. Kurus bukan karena nggak makan, karena keberatan dosa. Cungkring badannya. Waduh, Pak Ketua RW ini kayaknya ya. Kita semua banyak dosa. Makanya kalau surga karena amal, mustahil kita masuk surga. Dan kalau neraka itu karena dosa, udah positif kita masuk neraka. Alangkah banyak dosa kita. Tapi Allah Maha Pengampun. Rahmat Allah luas sekali. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku itu, kata Allah, meliputi segala sesuatu. Lebih luas dari segala sesuatu. Makanya ada hadis sahih yang terkenal di kalangan santri, la yudkhilu ahadam minkum amaluhul jannah, tak seorang pun dari kalian semua masuk surga karena amalnya. Jadi mulai malam ini saya mengajak kita semua jangan kepedean. Mentang-mentang tahajudnya 3 jam umpama. Mentang-mentang hatam Quran seminggu sekali. Orang tak masuk surga karena amal. Orang masuk surga semata-mata hanya karena rahmat Allah. 1 rahmat, 2 syafaat. Dan begini Bapak Ibu, Allah datangkan rahmat, Nabi diizinkan memberi syafaat. Itu bukan karena suku bangsa, bukan pula karena firqah. Kita silakan berfirqah, mau ber-NU monggo kerso, itu jamiah, berorganisasi. Mau ber-Muhammadiyah silakan. Kayak saya ini Pak, pecinya Muhammadiyah, sarungnya NU, kan lengkap ya. Peci Muhammadiyah, sarung NU, Munu Muhammadiyah NU namanya. Silahkan, itu firqah, itu berorganisasi. Tapi ingat, masuk surga bukan karena firqah.
Masuk surga bukan karena kita DLJI. Masuk surga bukan pula karena madhab, bukan karena madhab Hanafi, Maliki, atau Syafi'iyah, atau Hanabilah, atau Salafi, atau bukan karena apa. Hak Allah ingin memberikan rahmat kepada siapapun. Hak Allah juga ingin memberikan Nabi, memberikan syafaat kepada siapapun. Itu hak Allah. Nah, ini penting untuk kita garis bawah. Soalnya begini, kita ini kadang berebut surga, Pak. Berebut surga. Kalau di surga itu orang Muhammadiyah aja, ya sepi surganya. Kawannya dikit kita. Kalau di surga orang NU, semuanya gak enak juga lah, Pak. Orang sekarang tuh ngapa banyak ribut, banyak berdebat, otot-ototan, etet-etetan, karena berebut surga. Padahal dia ada di firqah apapun belum tentu masuk surga, karena hanya Allah yang maha tahu. Apalagi urusan khilafiyah ya Pak, ya kayak sholat aja lah. Kita kalau bisa keliling ke masjid-masjid, liatin cara orang sholat. Ngelirik boleh dalam sholat, ngelirik tuh boleh. Yang nggak boleh itu noleh sampai membelakangi kiblat, bisa batal sholatnya. Tapi kalau noleh aja, ya, tapi jangan pula kalau lagi sholat Pak, rusuh amat sholat, tolah toleh kan begitu ya. Cuman dia nggak batal, apalagi cuman ngelirik kan, ngelirik silahkan di dalam sholat, biar tahu ada perbedaan cara sholat. Ambil contoh begini, ngangkat takbir, ngangkat tangan ketika takbir, madhab Syafi'i begini, jarinya mekar, nasyaro asobi'an, Imam Syafi'i. Jempol tangan nyentuh tempat anting-anting, jelas itu Imam Syafi'i. Ulama tabi'in, ulama salafi, salaful ummah, salafus sholih tuh begini. Kalau Imam Hambali, jari rapat, patokannya bahu, jelas ini. Silakan, yang begini bagus, yang begini bagus. Orang bersedekah, Imam Malik dan Imam Syafi'i bawah dada atas pusar begini, bawah dada atas pusar. Imam Abu Hanifah, Imam Hambali bawah udel begini. Asal jangan ke bawahan ya Pak, ya takut aja salah naroknya, bawah udel. Imam Malik, sebagian ulama madzhab Maliki, habis takbir Allahu Akbar tidak sedekap. Itu madzhab Maliki kan begitu. Atau Ja'fari yang banyak diikuti orang-orang Syiah itu enggak sedekap. Apalagi kalau kita ke Mekah, itu sudah perbedaan. Ada yang pakai bismillah jahar, madzhab Syafi'i. Ada yang pakai bismillah sir, madzhab Hanafi dan Hambali. Ada yang nggak pakai bismillah sama sekali, langsung alhamdulillahirabbil alamin, mazhab Maliki. Imam Malik itu Allahu Akbar, nggak pakai iftitah, nggak pakai ta'awud, tidak pakai bismillah, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Itu ahlus sunnah wal jamaah semua. Kita boleh nggak setuju sama Imam Malik, tapi Imam Malik ulama ahlus sunnah wal jamaah. Itu yang disebut dengan khilafiyah. Kemudian begitu ruku udah sama umumnya, begitu i'tidal ada yang sedekap lagi, ada yang tidak. Nggak usah jauh-jauh, sama-sama di mazhab Syafi'i, sama-sama orang NU. Begitu i'tidal, sebagian sedekap, sebagian tidak lagi. Walaupun yang tidak sedekap lebih banyak, yang sedekap lagi ada. Itu Syafi'iyah itu. Mazhab Hambali juga begitu. Begitu tasahud juga begitu. Kalau versi Imam Hanafi begini, la ilaha illallah, enggak digenggam, nafi naik, illallah turun. Kalau versi Imam Malik diangkat goyang, tak 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 tak, kanan kiri. Ada yang mengamalkan atas bawah. Ini Imam Malik. Pendapat Imam Syafi'i, illallah ngangkat, asyhadu an la ilaha illallah ngangkat. Begitu wa asyhadu anna turun lagi. Ini Imam Syafi'i yang banyak diamalkan di Indonesia, orang NU. Pendapat Imam Hambali, twing dari at-tahiyat udah ngangkat. Itu khilafiyah. Habis sholat ada yang zikirnya jahar bareng-bareng, itu sahih loh Pak. Itu sahih Bukhari dan sahih Muslim.
anna as-saut bidzikri hina yang sarifuna minal maktubah, ngeraskan suara, menjaharkan bacaan suara, bidzikri untuk berzikir. Ketika orang-orang selesai dari sholat fardu 5 waktu, karena ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sudah dikerjakan sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 841, Sahih Muslim 583, Sahih muttafaqun alaih. Yang biasa habis sholat zikirnya jahar, jalankan, enggak bid'ah. Yang enggak biasa menjaharkan zikirnya masing-masing, jalankan. Emang enggak wajib kok menjaharkan zikirnya. Kalau saya begini, yang habis sholat zikirnya Allahumma antas salam bareng-bareng, bagus. Yang zikir habis sholat masing-masing Allahumma antas salam, bagus. Yang enggak bagus itu Allahumma lantas jalan, itu enggak bagus itu. Bukannya wirid langsung nyelonong aja buka HP, mainin HP keluar. Kalau bagi saya begini Bapak Ibu, yang subuhnya pakai doa kunut, bagus. Yang subuhnya nggak pakai doa kunut, bagus. Yang nggak bagus, yang nggak sholat subuh. Nah kan simpel kita. Coba biasakan memahami madhab Bapak Ibu. Biasakan. Jangan pernah terjebak dengan slogan tidak bermadhab. Jangan. Karena bermadhab itu cara kita menghormati ulama. Wa innal ulama'a warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Tidak boleh kita langsung berinteraksi dengan Quran hadis, gak boleh. Harus ke ulama. Karena kalau ke ulama kita husnuzon. Saya mengamalkan ini kitabnya apa? Orang NU misalnya, Fathul Qarib, Fathul Mu'in, I'anatul Talibin, Fathul Wahab, jelas fatwa madhab satu, bu baik sangka ini sudah ada fatwa, kan begitu. Ketika kita pun melihat ada yang berpendapat berbeda, saya nggak setuju dengan cara begitu, tapi kita tahu oh dia madhab Syafi'i, saya madhab Hambali, enak kita Pak, karena kita berbaik sangka dengan ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ya, kalau kita nyebut 4 madhab, maka kita itu yang disebut dengan salafi, salafus shalih, salaful ummah atau ahlu sunnah wal jamaah. Jadi sekali lagi, syafaat itu akan Nabi berikan kepada semua umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat. Allahumma amin. Umat Islam jangan berebut benar. Pokoknya gini aja Pak, saya kasih rumusnya Bapak Ibu. Perbedaan pendapat itu kodrati, takdir dari Allah. Cocok nggak kira-kira? Kalaupun ada yang beda sama kita, ya maklum saja, masing-masing punya hujah. Kita pakai adab yang baik. Kalau beda pendapat, amalkan masing-masing. Ini poin awal yang hendak saya sampaikan. Baik, sekarang kita masuk ke tema. Yang ini nih Pak, agak serem, radikalisme. Serem amat ya. Ini serem. Saya masuk ke radikalisme teroris. Saya ingin menjawab pertanyaan sederhana, karena kalau tak ceramain kelamaan Pak, nanti bosan sama saya lagi. Saya ingin bahasa saya hemat, singkat, enggak berpanjang lebar. Yang hendak saya sampaikan hari ini menjawab beberapa pertanyaan. Satu, Ustaz, mereka kan jihad, ngapa sih dituduh radikal? Ngapa sih dituduh teroris? Nah, ini perlu jawaban ini Pak. Mengapa mereka jadi salah? Karena jihadnya memang salah. Apa kesalahan jihadnya? Satu, jihadnya kok membunuh, menghilangkan nyawa orang lain. Itu sudah salah. Dan itu bukan di medan tempur. Perang itu boleh kalau di medan tempur, kayak Rusia versus Ukraina, silakan di medan tempur itu. Kayak Indonesia melawan Belanda, kita melawan Jepang, itu perang namanya, di medan tempur. Itu jihad namanya. Ini kok jihad atas inisiatif sendiri, tanpa perintah kepala negara. Ini fikih yang orang nggak tahu. Jihad itu kalau mau tahu Pak, hanya sah diperintahkan oleh sultan. Hanya sultan, pimpinan tertinggi di suatu negara. Mohon maaf, Panglima TNI sekalipun tidak bisa mengomando jihad.
Kapolri sekalipun tidak bisa perintahkan perang. Umpama kita perang sama negara luar, umpama nih Panglima TNI, Kapolri nggak bisa komando perang. Hanya satu, presiden yang punya hak komando perang. Ini yang harus kita pahami sebetulnya. Makanya orang bikin imam palsu, imam besar umat Islam. Apa tujuan orang bikin istilah imam besar umat Islam itu, Pak? Tujuannya agar dia dianggap sah mengomando jihad. Padahal itu tidak sah. Dia bukan sultan, dia bukan kepala negara. Ujung-ujungnya jihadnya menghilangkan nyawa orang lain. Padahal jelas betul kan? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh." Barang siapa yang membunuh satu nyawa saja, bighairi nafsin, bukan karena yang dibunuh itu melanggar hukum, karena menghilangkan nyawa orang, kan begitu. Kalau di istilah kita itu kan pembunuhan berencana lalu diponis hukuman mati. Mengapa sah dia dihukum mati? Karena dia menghilangkan nyawa orang lain. Au fasadin fil ard, atau bukan karena dia berbuat kerusakan di muka bumi. Au fasadin fil ard itu Bapak Ibu artinya, makna bahasa kitanya, melakukan bugoh. Apa itu bugoh? Memberontak kepada pemerintah yang sah. Makanya dalam hukum Islam, orang yang mengorganisir kekuatan untuk memberontak kepada pemerintah yang sah, maka halal darahnya berdasarkan ayat ini. Tak ulang lagi, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard. Barang siapa yang menghilangkan satu nyawa saja. Yang nyawa dihilangkan itu bukan karena dia berbuat kriminal, karena menghilangkan nyawa orang lain, dan bukan karena dia sedang makar melawan negara. Faka'annama qatalan nasa jami'a, maka sama saja dia telah membunuh semua umat manusia. Nah, ini kalau bisa nih santri-santri di pondok nanti dikaji tafsirnya ya. Kalau antum kuliah, jadikan penelitian. Apa maksudnya ayat itu? Keren banget itu. Menghilangkan satu nyawa sama seperti membunuh semua umat manusia. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Dan barang siapa yang menjaga, menyelamatkan satu nyawa, maka sama saja dia telah menyelamatkan semua umat manusia. Makanya saya bingung Bapak Ibu, kalau ada orang mengatasnamakan agama untuk menghilangkan nyawa orang lain. Saya bingung, padahal agama diutus untuk menyelamatkan nyawa, bukan untuk menghilangkan nyawa. Ada yang nanya begini, Ustadz, kan yang dibunuh orang kafir. Nah, ini harus diklarifikasi juga ini kan. Man qatala nafsan mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang menghilangkan nyawa mu'ahadan, tetangga non muslimnya, warga bangsa Indonesia yang dia bukan Islam, dia agamanya non Islam, tapi hanya gara-gara kita anggap dia kafir, kita anggap dia non Islam misalnya, lalu dihilangkan nyawanya. Barang siapa yang menghilangkan nyawa satu orang non muslim, tetangganya sendiri, sama-sama warga bangsa, lam yarah raihatal jannah, maka si pelaku tidak akan pernah mencium baunya surga. Jangankan surga, baunya surganya nggak dapat. Artinya begini, kita harus sepakat, para santri harus mendakwahkan, tidak ketemu satupun dalil dalam Al-Quran maupun hadis yang memerintahkan kita menghilangkan nyawa orang lain, apalagi atas perbedaan agama dan lain sebagainya. Ini penting. Kemudian yang berikutnya, mengapa jihad mereka itu salah? Kelompok radikalisme terorisme itu karena mereka jihad melawan negara. Saya baca di media sosial ini rame, apalagi termasuk juru bicara Hizbut Tahrir itu, mantannya ya, mengatakan jihad apa kalau melawan pemerintah? Enggak boleh Bapak Ibu. Jihad melawan pemerintah yang satu batil, bukan mati syahid, malah mati sangit dia. Coba saya bacakan dulu dalil-dalilnya ini.
kita ulama tanpa perselisihan. Makanya saya minta betul Bapak Ibu dulu waktu Ustadz Abdul Qadir Hasan Baraja, Khalifah Khilafatul Muslimin, dia minta buat pernyataan bahwasanya negara Indonesia nggak sah, pemerintahnya nggak sah. Dia berani ngomong sama saya pribadi, tapi nggak berani Pak, buat pernyataan secara terbuka. Sampai hari ini saya belum mendapati satu pun orang yang berani ngomong negara Indonesia tidak sah, pemerintahnya batil, nggak ada. Artinya kita semua sepakat negara Kesatuan Republik Indonesia negara yang sah sebagai negara yang harus kita taati. Pemerintahnya pun pemerintahnya sah. Maka man kharaja minat ta'ah, barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, walaupun dia mengatasnamakan agama, ngajak umat ini melawan negara, ngajak umat melawan pemerintah yang sah, wa faraqal jamaah, dan dia mufaraqah. Mufaraqah itu memisahkan diri dari negara, bughah, memberontak. Dia menolak pemerintah yang sah, satu. Dua, dia menolak negara, famata, maka dia mati. Mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Jadi mati melawan negara itu mati jahiliyah. Bahkan mohon maaf, mati dalam keadaan melawan penegak hukum itu mati jahiliyah. Hati-hati melawan polisi yang sedang bertugas. Ini hukum agama yang saya sampaikan. Hati-hati melawan polisi yang sedang bertugas. Orang yang melawan polisi sedang bertugas, lalu terpaksa polisi melakukan tindakan tegas terukur dan menembak pelaku, ternyata pelaku mati, maka matinya bukan mati syahid, matinya mati jahiliyah. Karena polisi itu bukan dirinya Pak, polisi itu alat negara. Maka mati melawan aparat penegak hukum sama seperti mati dalam keadaan melawan negara, mati jahiliyah. Hati-hati. Artinya begini, jangan sampai doktrin agama malah dibalik. Yang dianggap jihad kalau melawan polisi, yang dianggap jihad kalau melawan TNI, yang dianggap jihad kalau melawan pemerintah yang sah. Jangan sampai itu. Itu doktrin yang benar-benar salah. Jadi sekali lagi, justru begini, jihad di masa damai, kita bikin pesantren, santri-santri yang nggak bisa ngaji jadi bisa ngaji, itu jihad. Yang tadi nggak hafal Quran jadi hafal Quran, yang nggak ngerti fikih jadi ngerti fikih, itu jihad. Jihad di masa damai itu ya begini, kita bekerja sama, kita saling tolong menolong satu sama lainnya, yang kaya membantu yang miskin, itu jihad kita di masa damai, bukan melawan aparat negara. Ini poin pertama. Yang kedua, mereka bertanya begini, yang berikutnya aja lah, jangan dihitung, itu salah saya nanti ngitungnya. Yang berikutnya, Ustadz, mereka itu kan soleh semua, rajin ibadah semua, kok dituduh teroris? Kok dituduh radikalis? Begini Pak, sama kayak pertanyaan orang sama saya begini, Ustaz, ngapa sih orang menuduh Islam agama teroris? Ayo kita, umat Islam, para santri, katakan pertanyaan Anda salah. Pertanyaan yang benar, mengapa Islam memerangi terorisme? Kalau yang ditanyakan ke kita, mengapa Islam memerangi terorisme, atau mengapa Islam mewajibkan kita memerangi terorisme, banyak betul dalilnya. Lalu mereka ngomong lagi, Ustaz, teroris itu kan produk barat, kan begitu. Radikalisme itu kan istilah dari barat. Oke, kita nggak pakai istilah ini. Hilangkan radikalisme ini, hapus. Hilangkan terorisme, hapus. Kita pakai istilah yang Islam. Apa itu? Khawarij. Khawarij itu adalah semua aliran, semua firqah yang mengajak kita keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, itu adalah khawarij. Tak ulang lagi, semua paham, semua aliran, semua kelompok yang mengajak kita keluar dari mentaati pemerintah yang sah, itulah khawarij. Lebih gak enak Bapak Ibu, definisinya lebih gak enak kalau pakai ke khawarij itu. Sekarang kita jawab pertanyaan, mengapa Islam memerangi khawarij atau memerangi terorisme? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
Yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umat. Ini pakai fi'il mudhari nih Bapak Ibu. Artinya sesuatu yang pasti terjadi. Yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umat. Bukan rajulun, qaumun, suatu kaum. Yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih-fasih membaca Al-Qur'an. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Tuh kan? Ini Nabi ngomong bukan depan masyarakat Purwosari, Pak. Nabi bersabda bukan sama saya. Di depan Nabi itu ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Di mana bacaan Quran kalian ini, kata Nabi, tidak ada apa-apanya sama bacaan Quran mereka itu. Wala salatukum ila salatihim bisyai', salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai', puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Nah ini buat ngejawab kalau ada yang ngomong, kan mereka rajin sholat, kan mereka rajin puasa, kan mereka rajin ke masjid, apa dituduh teroris, mengapa dituduh radikalis? Ini jawabannya. Kalau urusan ibadah, hebat mereka sholatnya daripada kita, hebat mereka tahajudnya daripada kita, hebat mereka baca Qurannya daripada kita. Itu khawarij. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, yahkiru ahadukum amalahu min amalihim, salah seorang di antara kalian minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka semua. Pasti minder. Waduh, minder nih, hebatan dia. Kalau kata Imam Ali karramallahu wajhah, yang akan kita perangi hari ini adalah yang menghatamkan Al-Quran paling sedikit 1 Jumat sekali. Kalau 1 Jumat sekali kan 7 hari, berarti 4 juz lebih menghatamkan Quran per hari. Tapi ingat, menghatamkan Quran sekali itu 4 juz bukan membaca mushaf, tapi dalam sholat tahajud. Luar biasa, subhanallah. Sekali tahajud khawarij itu 4 juz paling dikit bacaan, 4-5 juz sekali tahajud. Maka kalian pasti minder, kata Nabi. Tapi jangan pernah minder. Fa idza kharaju faqatuluhum, kalau kelompok itu sudah keluar, perangi mereka semua. 3 kali nyebutnya dalam hadis ini. Fatuba liman qatalahum, beruntunglah yang berani memerangi mereka semua. Untungnya Bapak Ibu, memerangi radikalisme di Indonesia paling bermartabat sedunia internasional. Makanya saya terharu betul Pak. Umar Pateh ya, saya sampai nangis tuh nonton video Umar Pateh. Secara nurani saya sebagai sesama saudara sebangsa, sebagai muslim, saya 1000% percaya Umar Pateh benar-benar sudah bertaubat atas semua dosa-dosanya. Yang beliau ikut upacara bendera. Mengapa Umar Pateh masih hidup Bapak Ibu? Karena beliau di Indonesia. Kalau di Malaysia udah digantung Pak, udah dipancung. Apalagi di Arab. Di Arab itu begitu, langsung hukum pancung. Indonesia menurut saya negara yang paling bermartabat memperlakukan mereka semua. Bersyukurlah kita di Indonesia ini. Malah Bapak Ibu ditemani, menurut saya Pak, saya pikir narapidana begal iri semua itu. Karena mereka narapidana teroris itu Bapak Ibu dikasih modal, keluarganya dibantu, walaupun ada keluarganya nolak. Dana orang kafir, dana togut haram, awalnya nolak, tapi lama-lama ada yang butuh juga Pak. Mau makan, bayar kontrakan. Bahkan mohon maaf, ada napi teroris di Nusa Kambangan Bapak Ibu, napi teroris, istrinya minta cerai. Gara-gara apa? Istrinya nafsunya tinggi, dia nggak kuat. Saya takut berzina, daripada saya berzina saya cerai saja sama suami saya, karena saya nggak kuat, kata istrinya. Apa kata Densus? Bu, ibu mau nggak kami antar ke Nusa Kambangan, ke Cilacap,
kami sewakan hotel, kemudian ibu bisa tidur dengan suami ibu di sana. Ya maulah, kata dia, dibayar negara, diongkosi negara, bisa kumpul. Suaminya nangis sejadi-jadinya, tobat ya Pak. Yang tadinya mengharam-haramkan, mengkafir-kafirkan polisi, sekarang beliau tobat dan betul-betul berjanji akan mendakwahkan Islam yang rahmatan lil alamin. Karena apa? Indonesia sangat baik memperlakukan itu semua. Dan memang SOP-nya di negara kita ini nggak boleh asal tembak kalau nggak melawan. Sampai sedemikian rupa. Makanya saya ingin tegaskan sekali lagi, ya kalau kayak di negara Arab, 21 negara Arab ya Pak, ya jangankan begitu, 21 negara Arab itu masjid saja pemerintah yang menentukan. Imamnya harus dari pemerintah, khotib dari pemerintah, dan harus bermadzhab Hambali kalau di Arab Saudi. Kan kita juga tahu kan, yang merantau ke sana, yang kuliah di sana, tahu semua. Saya kalau ke Mekah itu Pak Dr. Ali Murtada, Pak Ustaz, saya sering ke Rusaifah, itu pusatnya madzhab Syafi'i di Mekah. Pusat madzhab Syafi'i. Karena saya kan bermadzhab Syafi'i ya Pak. Saya ke sana. Di sana ulama-ulama di sana enggak boleh ada yang jadi imam di masjid. Tapi mereka maklum, enggak protes enggak. Karena ngapa? Mereka bermadzhab Syafi'i. Bismillahnya dijaharkan. Sedangkan Mekah secara resmi Arab Saudi bermadzhab Hambali. Bismillahnya disirkan. Itu dimaklumi sekali itu. Hal yang sedemikian rupa. Tapi kalau bughah mendelegitimasi pemerintah yang sah, kalau di Arab nggak ada kemakluman, langsung eksekusi. Oke, saya masuk ke hadis yang berikutnya. Saya khruju qaumun fi akhir zaman. Ini pakai sin litanfis. Kalau kita belajar sin litanfis ini kan menunjukkan dalam waktu dekat, sesuatu yang pasti terjadi. Makanya gandengannya selalu di ilmu dori kan, sesuatu yang pasti terjadi. Kan ada saufa. Kalau saufa itu kan sesuatu yang pasti terjadi tapi masih jauh. Akhirat kan begitu. Kalla saufa ta'lamun. Itu pasti akhirat itu. Karena saufa dia. Tapi kalau pakai sin, saya khruju, dia pasti terjadi tapi nggak di akhirat, di dunia inilah. Saya khruju qaumun fi akhir zaman. Akan keluar sekelompok orang di akhir zaman. Al-ahdathul asnan. Usia mereka masih muda-muda. Makanya yang terjebak kelompok begitu Bapak Ibu, itu biasanya masih muda-muda Pak. Semangatnya masih membara. Ya kayak yang pernah teman saya, sahabat saya sekarang, Solihin. Solihin itu Pak ex-napiter, narapidana teroris. Tapi sudah bebas sekarang. Vonis 7 tahun. Sudah bebas. Beliau dipidana terkait dengan perampokan bank BRI di Gading Rejo. Solihin ini sahabat saya sekarang, sering berkomunikasi dengan saya. Jadi beliau itu waktu masih muda, sering diajak ngaji-ngaji yang intoleran, bid'ah, padahal itu kan khilafiyah. Artinya dia warga Nahdiyin tadinya Pak, pindah ke firqah yang suka membid'ah-bid'ahkan. Habis itu dia diajak nonton oleh kelompok, sebut saja Ikhwanul Muslimin Indonesia. Diajak nonton video Palestina, di mana Israel sangat zolim kepada rakyat Palestina. Nah, sebelaku anak muda, girohnya kan luar biasa. Girohnya luar biasa. Oh ini nggak bener ini, kita harus bela Palestina. Itu sudah benar sikap dia itu Pak. Peduli dengan saudaranya yang teraniaya. Cuman dia nggak sadar kalau dia dimanfaatkan. Dia rekrut dia, masuklah partai politik, suruh nyoblos. Udah nyoblos, yang dicoblos menang, lupa sama dia. Payah, udah jihad saya ini kata dia, cuman dia ajak milih partai. Ujung-ujungnya yang dipilih memperkaya diri, bukan memikirkan kepentingan rakyat. Kecewa dia dengan partai itu. Masuklah dia ke kelompok yang lebih ekstrim. Kalau pengakuan dia masuk ke Jamaah Islamiyah. Tapi dia mikir, kok Jamaah Islam ini nggak jihad sih, musuhnya kejauhan. Amerika musuhnya jauh, kapan berangkatnya ke sono? Akhirnya dia bergabung ke JAD, JAT dulu ya, Jamaah Ansarut Tauhid. Akhirnya dia untuk modal berjuang diperkenankan merampok bank. Maka terjadilah perampokan BRI Gading Rejo.
Disitulah kemudian dia tertangkap. Alhamdulillahnya, alangkah baik Pak polisi, nggak ditembak. Kemudian beliau sekarang bertobat dan sekarang beliau menjadi salah satu mujahid NKRI untuk mendakwahkan Islam yang rahmatan lil alamin. Semoga beliau istiqomah. Allahumma amin. Ini contoh sederhana. Karena anak muda paling gampang. Al ahdasul asnan sufahaul ahlak. Tapi otak mereka tercuci. Brain washing, cuci otak. Ini memang bahaya betul cuci otak itu. Ya gelas kosong Pak, diisi dengan air apapun masuk. Dibolak-balik otaknya. Saya mau kasih tahu cara cuci otak. Ini cara DNII begini. Pilih Al-Quran atau Pancasila. Ya iya dong, orang pilih Al-Quran. Pilih bela Islam atau bela NKRI. Ya bela Islam lah. Makanya demonya bela Islam kan. Pilih taat Allah atau taat pemerintah. Ya taat Allah lah. Pemerintah kan nggak punya surga. Nah itu cucu otak Pak. Padahal itu kan nggak bisa dibanding-bandingkan. Sama kayak nanya anak-anak santri kita nih. Anak-anak santri milih berbakti kepada Allah atau berbakti kepada orang tua. Jangan dipilih. Kalau milih berbakti sama Allah, durhaka sama orang tua. Milih berbakti sama orang tua, kafir sama Allah. Itu jebakan itu Pak. Sama kayak istri ditanya, ibu milih taat Allah atau taat suami? Kalau milih taat sama Allah dicerai sama lakinya. Tapi kalau milih taat sama suami, kafir sama Allah. Itu tidak boleh dipilih. Itu jebakan. Jawaban yang benar, bakti kepada orang tua perintah Allah, ridallah fi ridal walidain. Taat kepada suami perintah Allah. Taat kepada pemerintah perintah Allah, kan jelas kita hafal ayatnya. Atii'ullaha wa atii'ur rasulah wa ulil amri minkum. Jelas. Kan begitu. Milih bela Islam atau bela NKRI? Kan jelas. Yadullah ma'al jamaah. Itu hadis sahih. Intervensi pertolongan Allah hanya membersamai al-jamaah. Itu negara al-jamaah itu. Makanya kata Umar, la islama illa bi jamaah. Tidak ada Islam kecuali dengan al-jamaah. Negara. Maka membela negara itu bagian daripada ajaran Islam. Kan begitu. Milih Islam, milih Pancasila atau Al-Quran. Nah, saya ajarin cara jawabnya ini. Pancasila itu bukan agama. Dan Pancasila tidak untuk menggantikan agama. Namun Pancasila sesuai dengan ajaran agama. Jadi kita harus reduksi semua pikiran yang mengatakan Pancasila togut, Pancasila kafir, menjadikan Pancasila sebagai ideologi kafir. Udah harus kita tinggalkan itu Pak. Karena Pancasila memang bukan agama dan tidak untuk menggantikan agama. Makanya ada rekrutmen pegawai BPIP, tes pantuhir. Ini pertanyaannya tes akhir wawancara untuk menentukan dia lulus atau enggak. Selangkah lagi cuman. Apakah salam Pancasila bisa menggantikan assalamualaikum? Jawab dia, bisa. Selamat, Anda ikut tes lagi tahun depan. Gagal dia. Mengapa gagal? Jawaban itu salah. Berarti dia nganggep Pancasila itu pengganti agama atau setara dengan agama. Enggak boleh. Pancasila itu sesuai dengan agama. Jawabannya apa? Begini. Nabi hijrah ke Yathrib, bikin negara Madinah. Makanya saya sepakat, Nabi tidak pernah mendirikan negara dengan label agama, termasuk negara Islam, tidak ada. Bisa dicari. Makanya saya bingung kalau ada orang mewajibkan mendirikan negara Islam. Padahal Nabi tidak mendirikan negara berlabel agama, tapi negara kesepakatan. Yang ini dicontoh oleh pendiri negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara kesepakatan. Dan dasar negara Nabi, konstitusinya bukan Al-Quran, tapi Sahifatul Madinah, piagam Madinah. Jelas ini Bang. Apa Nabi mau kita kafirkan? Muhammad kafir umpama, gara-gara dasar negaranya bukan Quran tapi piagam Madinah. Mengapa Al-Quran tidak boleh jadi ideologi? Mengapa Al-Quran tidak boleh jadi konstitusi Pak? Ideologi itu pikiran manusia. Kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai ideologi, maka turun derajat Al-Quran sebagai wahyu Allah. Kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak boleh mengatakan Quran itu makhluk. Mengatakan makhluk aja enggak boleh. Maka menjadikan Al-Quran sebagai ideologi itu penistaan terhadap Al-Quran.
Terus mengapa Al-Quran tidak jadi konstitusi? Konstitusi itu bisa diamandemen. Kalau Al-Quran jadi konstitusi, Bapak Ibu, kayak Undang-Undang Dasar 1945, enggak. Kira-kira siapa yang berani ngamandemennya itu? Yang berani mengamandemen Al-Quran? Kan nggak berani. Jadi luar biasa, Pak. Jadi mendirikan negara kita nih, Bapak Ibu, udah betul-betul sesuai dengan mencontoh sunnah Nabi. Tinggal kita terus memperbaikinya. Kan jelas, ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Keren banget ini Pancasila itu. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. An-Nahl 90. Persatuan Indonesia bisa kita kaitkan dengan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-Qur'an Al-Imran 103. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Wa amruhum syura bainahum. Asy-Syura 38. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Al-Maidah ayat 8. Saya lanjutkan. Usia mereka masih muda-muda, otak mereka dicuci. Yaquluna min khairi qaulil bariyah. Cuman mereka itu menjebak umat. Perkataan mereka selalu Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis. Akan benar semua. Yamrukuna minad dini kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka akan keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari musuhnya menuju hewan mangsanya. Apa maksudnya? Hari ini mereka sholat bersama kalian, kata Nabi. Besok dia akan menghalalkan darah kalian. Maka fa'aina malaqitumuhum faqatuluhum. Kalau mereka sudah keluar, dimanapun kalian jumpai mereka, maksudnya faqtuluhum, maka perangilah mereka. Fa inna fi qatlihim ajron liman qatalahu yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya pahala memerangi mereka itu sangat besar bagi yang berani memeranginya pada hari kiamat nanti. Mohon maaf, hari ini ingin saya tegaskan, yang gede pahalanya itu bukan Khawarij, yang gede pahalanya itu bukan kelompok teroris, tapi yang gede betul pahalanya Densus 88 bersama semua aparat TNI Polri yang berjuang memerangi teroris. Maka Nabi bersabda, syarru qatla tahta adimis sama. Seburuk-buruknya kematian di bawah kolong langit ini mati sebagai khawarij, mati sebagai teroris. Wa khairu qatla man qataluhu, dan sebaik-baiknya kematian adalah mati gugur melawan teroris. Seperti polisi yang asal Lampung. Polisi asal Lampung, Pak. Peristiwa penyerangan Polsek Astana Anyar Bandung. Polisi itu soleh betul, Bapak Ibu. Rajin tahajud, sholat 5 waktu ke masjid. Itu coba dibaca sejarahnya polisi yang mati, Pak. Gugur syahid di pengeboman Astana Anyar tahun kemarin. Itu soleh betul polisinya itu. Rajin puasa. Anaknya jadi yatim semua, Bapak Ibu. Tapi ingat, walaupun keluarganya bersedih, walaupun kita semua berduka, itulah sebaik-baiknya kematian. Gugur melawan teroris. Kita doakan beliau ditetapkan sebagai mati syahid. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Jam 9, dikit lagi ya. Saya ingin tegaskan hadirin Bapak Ibu rahimakumullah begini. Ustaz, mereka kan menegakkan keadilan, menegakkan hukum Allah. Kok disebut teroris? Ini juga harus dijawab. Dzul Khuwaisirah. Kita madhab apapun mempelajari sosok Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah itu Nabi saja diprotes. Ya Muhammad, i'dil. Melunjaknya orang satu ini, Pak. Wahai Muhammad, adil. Makanya saya mengkritik anggota DPR di pusat itu yang mengatakan terorisme muncul gara-gara ketidakadilan. Sama dong dia aja sama Dzul Khuwaisirah. Mengapa Dzul Khuwaisirah itu dikatakan khawarij oleh Nabi? Karena dia mengkritik Nabi. Muhammad gak adil. Wahai Muhammad, adillah. Nabi disuruh adil. Nabi langsung ingatkan, woi, kata Nabi kalau bahasa kita, kalau saya nggak adil, gimana kalian? Saya ini orang yang paling bertakwa di muka bumi, kata Nabi. Kalau saya saja nggak adil, gimana kalian?
Orang ini bukannya minta maaf. Kalau kita kan minta maaf, maaf Nabi saya lancang. Kalau kita kan begitu, Pak. Dia balik badan, nyelonong keluar. Apa kata komandan tempur Nabi Khalid bin Walid radhiyallahu an dan Umar bin Khattab radhiyallahu an? Nabi, izinkan kami motong leher orang itu. Dakwah kata Nabi, jangan. Biarkan saja. Jangan kalian penggal kepalanya. Kalau kalian penggal sekarang, orang akan nuduh Muhammad memotong leher sahabatnya sendiri. Tapi orang itu ya Rasul, dia mengatakan iman dengan lisannya, dia soleh dengan sholatnya, tapi hatinya menyimpan dendam. Kata Nabi, jangan sekarang, tunggu nanti. Kalau aku sudah tidak ada, orang itu nggak satu, orang itu akan banyak, kata Nabi. Makanya saya ingin tegaskan, Pak, selalu yang digaungkan oleh kelompok-kelompok yang melawan negara dan pemerintah yang satu selalu tidak adil, persis dengan Dzulkhuwaisirah, nggak ada bedanya itu. Makanya jangan mau dimanipulasi, menegakkan keadilan, memberantas kezaliman katanya, tapi dia ngomong menegakkan keadilan tapi ngajak umat melawan negara, kan salah, itu penyesatan sebetulnya. Terus Abdurrahman bin Muljam dan konco-konconya. Abdurrahman bin Muljam itu kan jelas hafal Quran 30 juz. Nabi wafat, ini sahabat cerdas betul, Pak, karena hafal Quran. Beliau ini diangkat menjadi duta Al-Quran untuk mengajarkan Al-Quran. Rumahnya direnovasi rumahnya untuk apa? Untuk madrasah, untuk ma'had, untuk pesantren. Semua orang suruh belajar kepada Abdurrahman bin Muljam. Saking orang ini pintar bukan main, duta Al-Quran. Tapi siapa sangka dialah yang membunuh Imam Ali. Imam Ali sedang ngimami sholat subuh, ditikam lehernya oleh Abdurrahman bin Muljam. Nggak gentle itu, Pak, nggak gentle. Kalau dia gentle, duel sama Imam Ali itu. Nggak gentle itu. Imam Ali ngimami sholat subuh ditikam pakai pisau beracun. Walaupun masih Allah panjangkan umur Imam Ali 3 hari untuk memberi wasiat tentang bahaya Khawarij. Kurang apa solehnya Abdurrahman bin Muljam. Sholat berjamaah nggak pernah telat ke masjid, tahajud tiap malam, hafal Quran 30 juz. Begitu akan dieksekusi mati, ya tetap sama-sama sahabat ya, Pak. Tobatlah kepada Allah. Tertawa dia. Ngapain gua tobat kalau bahasa kita? Saya kan seumur hidup nggak pernah bikin dosa, kata dia. Yang bertobat itu hanya orang yang berbuat dosa. Saya kan nggak pernah, kata Abdurrahman bin Muljam. Akhirnya Pak dipotong tangannya, nggak tobat. Diiris kupingnya, nggak tobat. Digunting lidahnya. Ketika digunting lidahnya, apa kata Abdurrahman bin Muljam? Jangan potong lidahku. Pikir Al-Gojo, tobat nih. Bukannya tobat, apa kata dia? Kalau kalian potong lidahku, aku tak bisa lagi membaca Al-Quran. Bayangkan, sampai akhir hayat dieksekusi mati, Abdurrahman bin Muljam gak pernah taubat. Dan dia masih merasa dirinya paling benar. Itulah mengapa Nabi mengatakan gila benar, anjing-anjing neraka. Siapa coba yang gak sepakat, Pak, Abdurrahman bin Muljam masuk neraka? Tidak ada satupun yang nggak sepakat. Semua ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat tentang nerakanya Abdurrahman bin Muljam. Tapi sampai mau mati pun dia nggak mau bertobat. Itulah bahayanya ideologi. Makanya kita wajib mengaji Islam rahmatan lil alamin, itu wajib sekali agar nggak salah dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam tersebut. Terus mereka ingin menegakkan hukum Islam, Ustaz. Kita kan hafal apa tagline-nya Abdurrahman bin Muljam dan konco-konconya ketika memberontak ke Imam Ali karamallahu wajhah. La hukma illa lillah, la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. La hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Coba Bapak Ibu, semua kelompok teror yang ada di muka bumi ini selalu menggaungkan kalimat yang sama. Tak ada hukum kecuali hukum Allah. Itu perkataan. Semua hadis-hadis, riwayat kitab sirah ngebahas itu semua. Jadi maksud saya sederhana, jangan mau ditipu. Kalau mereka mengajak kita menegakkan hukum Allah, sebetulnya tidak. Mereka akan berbuat kekacauan. Tambah sedikit lagi, ya kalau pemerintah Bapak Ibu manusia biasa, nggak sempurna, betul nggak kira-kira? Nggak sempurna, Pak. Bukan Nabi pemerintah kita itu. Abu Bakar aja nggak sempurna, Umar aja nggak sempurna, Utsman aja nggak sempurna. Maka saya cuplikan fakta sejarahnya.
Utsman itu 12 tahun menjadi khalifah. Muncul fitnah. Fitnahnya cuma dua. Utsman korupsi karena memperkaya diri. Ngapa? Khalifah Utsman memang kaya. Padahal kan itu fitnah. Nggak mungkin kan Khalifah Utsman korupsi, karena beliau menantu Nabi dari dua putri Nabi. Jadi menantu yang paling hebat ini Pak, dua putri Nabi nikah ke beliau. Kan begitu. Walaupun tidak satu pernikahan kan, setelah wafat dulu. Yang kedua, Khalifah Utsman ini sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Nggak mungkin. Tapi dituduh korupsi. Yang kedua, Khalifah Utsman dituduh apa? Kolusi. Karena waliul balad, gubernur-gubernur waktu itu rata-rata keluarga Bani Umayyah. Maka orang mengatakan ini keluarga Utsman semua. Maka dia sudah nepotisme. Maka demo orang Mesir, demonya ke Madinah. Demo kata Khalifah Utsman, pulanglah kalian ke Madinah. Nanti gubernur Mesir, pulanglah kalian semua ke Mesir. Nanti gubernur Mesir akan saya ganti dan tuntutan kalian saya penuhi. Tapi nggak tahu siapa orang munafiknya Pak. Marwan bin Al-Hakam. Ini keluarga Bani Umayyah sebetulnya. Mencuri stempel khalifah. Dicap di kertas tulisan. Kertas apa? Kulit pohon maksud saya ya. Dicap di kulit pohon. Isinya apa? Nanti para pendemo ini kalau sudah pulang ke Mesir hukum semua. Itu bocor. Utusan yang ngirim surat ditangkap, bocor, pendemo dari Mesir balik lagi ke Madinah. Demo 40 hari 40 malam. Tuntutan cuma dua, turun dari khalifah atau mati. Malam ke-40 Khalifah Utsman sedang sholat tahajud di kamarnya, manjat 3 orang. Siapa 3 orang itu? Satu Muhammad bin Abu Bakar, putranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua-dua temannya nggak disebut namanya. Begitu masuk kamar Khalifah Utsman, beliau sedang baca Quran dan sedang sholat, dipegang janggutnya oleh Muhammad bin Abu Bakar. Apa kata Khalifah Utsman? Kalau bapakmu masih hidup, dia pasti sangat kecewa dengan akhlak kamu. Ketika Muhammad bin Abu Bakar menurunkan tangannya, 2 temannya langsung menebaskan pedang ke lehernya. Khalifah Utsman itu umur 79 tahun Bapak Ibu. Bisa apa sih kakek-kakek Pak, umur 80 tahun kurang? Yang membunuh Khalifah Utsman bukan orang kafir Quraisy. Yang membunuh Khalifah Utsman sahabat Nabi sendiri. Itulah politik, jangan mau dimanfaatkan kita Bapak Ibu. Itulah politik. Habis Khalifah Utsman wafat meninggal dunia, orang membaiat Imam Ali. Orang menuntut agar pembunuh Utsman ditangkap semua. Kata Imam Ali, nanti nangkepnya. Karena yang membunuh ketahuan Pak. Kalau kita tangkap semua mereka, perang saudara kita. Kita konsolidasi dulu. Waliul balad baiat dulu sama Imam Ali. Akhirnya orang menjemput Ummul Mukminin di Mekah. Ingat sejarah yang saya sampaikan ini versi Tarikh Khulafa Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Bukan versi Syiah, ini Sunni asli. Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi Bapak Ibu disebut Ummul Mukminin berkumpul di Basrah menuntut keadilan kepada Imam Ali. Ketika gubernur Basrah sedang mendamaikan, dipanah jantungnya oleh orang Khawarij, namanya Jalabah. Tepat kena di jantung. Khalifah Utsman gak terima gubernurnya dibunuh. Maka terjadilah perang saudara pertama dalam sejarah Islam. 18.000 sahabat Nabi dan para tabi'in wafat meninggal dunia. Bukan perang melawan Quraisy, kafir Quraisy, tapi perang saudara. 15.000 dari kubu Aisyah Ummul Mukminin, yang 3.000 dari kubu pemerintah Ali bin Abi Thalib. Kebayang oleh kita, Ummul Mukminin perang melawan Imam Ali. Imam Ali itu adik sepupu Nabi, menantu Nabi, ahlul bait Nabi. Sedangkan Ummul Mukminin juga ahlul bait Nabi, istri Nabi. Cuman para kiai, para ustadz Pak nggak berani menceramahkan ini, karena takut santri salah paham. Cuman malam ini saya minta izin menyampaikan. Apa itu sebabnya? Bukan mereka kurang iman, bukan. Tapi karena adu domba. Itulah politik. Bahaya betul politik itu. Kalau kita nggak cerdas-cerdas diadu domba orang. 6 bulan kemudian terjadi perang Siffin. Perang Siffin itu Muawiyah yang berontak.
80.000 sahabat Nabi dan para tabi'in meninggal dunia. Bisa dibaca dalam kitab tarikh. Perang saudara. Nah, di bagian akhir di Arab ada gaungan Arab Spring atau Rotul Arabiyah, kebangkitan Arab. Ternyata kebangkitan Arab bukan kebangkitan Arab, tapi kekacauan di tanah Arab. Gara-gara Arab Spring tahun 2010, Tunisia Presiden Ben Ali jatuh, Yaman Presiden Ali Abdullah Saleh jatuh, sampai sekarang Yaman nggak kelar-kelar perang saudara. Kemudian Suriah sampai sekarang perang saudara nggak habis-habis perang saudara. Kemudian yang berikutnya Irak sudah sejak awal kan invasi Amerika Serikat. Kemudian yang berikutnya Libya Muammar Gaddafi perang saudara. Afghanistan perang saudara. Apa yang mereka katakan kebangkitan Islam, kebangkitan Arab, bukan kebangkitan Islam, tapi kekacauan yang mengatasnamakan Islam. Tegasnya kesimpulannya begini Bapak Ibu. Artinya Islam itu rahmatan lil alamin. Kalau ada orang yang mengatasnamakan agama untuk melawan negara dan pemerintah yang sah, sesoleh apapun dia sesat dan menyesatkan. Man khala'a yadan min ta'ah, barang siapa yang melepaskan tangannya di ketaatan kepada pemerintah yang sah, laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjatalah, dia akan ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa hujjah sama sekali. Wa man mata walaysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Segitu saja dulu. Ngantuk kalau kelamaan nantinya. Mumpung belum ngantuk, kesimpulannya begini. Percayalah, saya meyakini Bapak Ibu, yang namanya umat Islam akan masuk surga semua. Allahumma amin. Kalaupun dia berdosa, kita tahu ada hadis sahih yang bunuh 100 orang tobat diterima. Pelacur yang sudah berzina gara-gara ngasih minum anjing lantaran wasilahnya, ngasih minum anjing kehausan, tobatnya diterima. Artinya memang manusia punya masa lalu masing-masing. Dan ingat, silahkan kita berfirqah, silahkan kita berorganisasi, mau apa saja silahkan Bapak Ibu. Walaupun saya cuma punya rekomendasi, fa'alaikum bisawadil a'zam. Kalaupun ingin berfirqah dan berjam'iyah, sumbang saran, ikuti saja yang paling mayoritas. Yang paling mayoritas apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Untuk konteks Indonesiaan Ahlus sunnah wal jamaah, NU dan Muhammadiyah. Karena NU dan Muhammadiyah sudah terbukti Bapak Ibu menjaga NKRI. Silakan yang mau ber-NU ber-NU lah, yang mau ber-Muhammadiyah ber-Muhammadiyah lah. Yakinlah, walaupun beda firqah, beda manhaj, beda madhab, semuanya tidak ada yang salah. Fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba demi kebajikan. Baik, itu saja, mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Kalau saya terlalu bersemangat dan teriak-teriak mohon dimaklumi, karena maklum Pak, cara ceramahnya memang begitu. Baik, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.